Anak-anak sekalian, sebelum Bapak memberikan tugas seperti yang Bapak jelaskan tadi, terlebih dulu Bapak akan memberikan tambahan penjelasan tentang masalah mencangkok tanaman. Nah, ini itu pohon ampalam atau pohon mangga. Bagaimana cara mencangkok pohon mangga atau pohon ampalam? Kalau dalam bahasa kita, caranya adalah dengan cara mengelupas, ya, dengan cara mengelupas kulit pada dahan tumbuhan, kemudian dibungkus dengan tanah. Nah, jadi di dalam mencangkok itu caranya. Kemudian prosesnya bertujuan untuk tumbuh agar akar yang ada di tanah tersebut atau yang ada di pohon tersebut terdapat atau tumbuh akar-akar. Nah, di akar-akar itulah nanti akan dipotong di bawahnya sehingga menjadi sebuah cangkokan. Kalau sistem stick itu bisa dengan cara dibelah, dimasukkan potongan-potongan yang lain, juga bisa di pohon ampalam ini. Nah, itu caranya. Tanamannya dikembangbiakkan dengan cara mencangkok lebih mudah daripada jika dibandingkan dengan tanaman yang berkembang biak dengan biji. Nah, itu jadi pencangkokan itu lebih mudah daripada secara biji. Ya, cangkok secara mudah dengan biji. Kenapa lebih mudah daripada pencangkokan secara biji? Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan biji itu kita bisa tumbuh atau hidup dan bisa mati, itu dengan biji. Kalau cangkok kemungkinan besar biasanya tumbuh dan bisa berkembang dengan baik. Itulah mengapa artinya berkembang, itulah kenapa sebabnya jadi pertumbuhan atau mencangkok tanaman lebih mudah daripada penanaman dengan biji. Perhatikan cara mencangkok berikut. Nah, ini seperti kita kalau dia ada pada halaman 94. Ini cara mencangkok. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pisau atau cutter, tanah, lembaran plastik atau sabut kelapa dan tali. Nah, jadi sebelum kita mencangkok itu siapkan dulu dinding atau pisau, kemudian tanah, kemudian lembaran plastik, kemudian sabut kelapa dan juga tali. Gunanya adalah untuk mengikat tali itu ya. Kupas kulit, nih coba lihat, kupas kulit dahan pohon dengan ukuran 5-9 cm, kemudian bersihkan lendir yang menempel pada dahan setelah dikupas supaya tidak terbentuk kulit baru. Nah, itu manfaatnya. Misalnya adalah pohon sirsak ini, ya, pohon sirsak ini kita kikis, nah, sekelilingan, kemudian dibuang dibuang lendirnya, kemudian dibungkus dengan tanah, ya, maksud Bapak diberi tanah, kemudian nanti dibungkus dengan plastik agar supaya air tidak masuk. Bungkus nanti insya Allah pada dahan yang kita kelupas tadi akan membentuk suatu akar. Nah, itulah nanti mengapa. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada pencangkokan, ya, pencangkokan daripada daun, pencangkokan daripada pohon sirsak. Sedangkan yang dicangkok itu sudah besar dan sudah berbuah. Ini adalah salah satu daripada pencangkokan pencangkokan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Oke. Sekian kita lanjutkan kita kepada pelajaran selanjutnya, ya, tentang masalah pemeliharaan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan ini ada hubungannya dengan merawat kebun atau merawat lingkungan sekolah. Nah, merawat kebun, ya, kebun sekolah ada hubungannya. Merawat kebun sekolah, ya, misalkan di sekolahan banyak tanaman-tanaman seperti ini. Bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan cara membersihkan. Yang pertama, membersihkan dari rumput-rumput yang ada sehingga sampai bersih agar tidak ada rumput-rumput yang lain. Kemudian adalah dengan cara menyemprot atau menyiram setiap pagi dan sore. Kalau untuk siang sekitar jam 1 jam 2 tidak perlu, ya, karena pagi dan sore jadi diperlukan. Nah, ini
Seperti pohon jambu ini, jambu agung ini adalah salah satu daripada cara kita merawat. Nah, coba di bawahnya tidak ada sedikit pun rumput-rumput yang tumbuh. Nah, sehingga menjadi subur. Nah, mudah-mudahan cepat berbuah ya jambu agung ini. Buahnya merah, enak dan manis. Oke, demikian apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video yang kedua ini. Silakan mengerjakan dan akan Bapak bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.